Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Obrolan Horor. Masih bersama kami yang setia menemani kalian di setiap malamnya. Bersama aku yaitu Rizky Ali dan partner saya yaitu Mas Yok. Ki. Yuk. Kali ini kami akan mengisahkan kisah dari Bojonegoro. Yang tak jauh dari sini Iya. pastinya. Cuman sedengkal sampai, Mas. Kalau lewat GPS. Iya, Google Map. Google Map. Nah, GPS ya ada teman. Kisah ini dialaminya tahun 2015 dengan judul Kiriman yang Ditanam. Based on true story. Sebelumnya kami udah minta izin pada narasumber yaitu Putri Salju dengan user Twitternya yaitu Ilham Bari 17. 17. Di sini kami akan mengisahkan bagaimana mencekamnya cerita dari Putri Salju atau Mas Ilham. Yang pasti kalian harus menonton video ini sampai selesai karena endingnya pasti nggak bakalan mengecewakan. Ngantuk Sangat ngantuk. Iya. Ngantuk, siapkan amunisi. Oke. Kopi biar nggak ngantuk dan nonton ini sampai selesai. Feel-nya dapet. Dan jangan lupa siapkan headset agar horornya lebih terasa biar nggak ngantuk. Oke, Bor, langsung aja kita nyalakan opornya. Waktu itu saya mendengar cerita dari bude saya yang sedang berbincang dengan beberapa saudara tentang apa yang dialami oleh tempat usahanya. Bude punya usaha rias, pengantin, dan penyewaan alat-alat pengantin. Bude adalah sebutan untuk kakak perempuan dari ibu atau bapak kita kalau di Jawa. Bude merasa beberapa hari belakangan terlihat usahanya sedikit sepi pelanggan. Tidak seperti biasanya yang setiap hari pasti ada yang entah itu menyewa baju atau hanya untuk sekedar merias. Melihat ada yang janggal dengan tokonya, Pak D memberikan beberapa doa-doa yang dia bisa untuk kelancaran dan kenormalan tempat usahanya. Pak D adalah orang yang sedikit agamis, dan Bude adalah orang yang tidak begitu percaya akan hal-hal yang mistis. Ia selalu berpikir bahwa itu adalah hal yang lumrah dalam usaha. Hari demi hari setelah Pak D memberikan doa-doanya, tidak ada yang berubah dari toko tersebut. Toko itu tetap saja sepi pengunjung. Mendengar cerita itu, saya jadi ingat dengan pembina pramuka saya yang pintar akan hal-hal seperti itu. Sebut saja Roy. Saya bicara ke Bude. "D, aku lo enek konco sing iso ngerti koyok ngono kuwi." Bude menghiraukan, tapi nenek saya berkata, "Yo, jajal takoo gak popo." Malam harinya saya berkunjung ke rumah Pak Roy. Di situ saya menceritakan semua apa yang terjadi dengan toko Bude. Kara langsung mengajak saya untuk melihat toko Bude saya. Sebenarnya Kak Roy juga bisa melihat toko Bude dari rumahnya. Tapi dia ingin memastikan langsung ke toko tersebut. Setelah sampai di toko dengan ditemani saya dan nenek, Kak Roy mulai melihat sekeliling toko tersebut. Sedikit berdiam, entah apa yang dia lakukan, ia berkata, "Neng kene enek makhluk wedok telu. Sing pertama iku pancen dhek wis manggon ngene suwe. Sing keloro iku wong wedok tuwa. Lan sing ketelu iki yaiku makhluk kiriman. Enek sing ngirim ndek toko iki lan dipendem." Kak Roy melihat semua yang ada di toko Bude, termasuk makhluk yang dikirimkan ke toko Bude tersebut.
Seketika itu, saya, Kak Roy, dan Nenek mencari-cari apa yang ditanam di sekitar toko tersebut. Tidak ada yang ditemukan. Kak Roy berkata, "Dek kene nek mendem," dengan menunjukkan tempatnya. Di samping toilet lah tempatnya, di bawah lantai keramik. Toko bude berbentuk kotak persegi, di mana toilet berada di pojok kiri belakang. Dan di depan toilet itu adalah kamar. Sedangkan di samping pintu kamar ada lemari, serta sofa dan beberapa etalase yang berada di samping tembok penyekat antara toilet dengan ruangan utama. Dengan melihat sifat Bude yang tidak begitu percaya akan hal-hal yang mistis, tidak mungkin rasanya untuk mengambil barang kiriman itu dengan membongkar keramik toko tersebut. Akhirnya Kak Roy mencoba untuk mengambilnya dengan cara lain, yaitu dengan cara gaib yang ia bisa. Malam itu selesai dengan pengambilan benda yang ditanam di toko Bude. Nenek memberikanku amplop yang ditunjukkan kepada Kak Roy yang sudah pulang duluan. Paginya, saya kembali ke rumah Kak Roy untuk memberikan amplop yang diberi nenek ke Kak Roy. Tapi Kak Roy menolaknya. "Opo iki? Gak usah. Kombah. Wis to, trimo ae gak apa-apa." Kak Roy menerimanya. Sepurane, aku yo gak wani buka iki. Soale aku niate cuma nulung. Nek mengko aku nrimo kabeh, aku wedine nek dikira sing gak apik karo wong. Kak Roy tidak mau disangka dukun karena setiap membantu dia diberi imbalan. Lama berbincang di rumah Kak Roy, tiba-tiba Kak Roy bilang kalau nanti malam dia akan ke toko lagi. "Engko bengi aku ape nek toko budemu maneh," kata Kak Roy. "Lah, kenapa Kak? Gak ya wis bar to ndek bengi?" Di situ Kak Roy menceritakan apa yang terjadi pada malam itu ketika pulang dari toko bude. Selepas pulang, ia masuk ke rumah. Tak berapa lama, pintu rumah ada yang mengetuk. Mendengar suara ketukan tersebut, sontak ibu Kak Roy berniat membukanya. Memiliki firasat tidak enak. Dalam hati Kak Roy berkata, "Lah kan pagar rumah lah wis tak kunci. Kok iso enak sing dodok lawang ya?" Dalam hati. Kak Roy pun melarang ibunya membuka pintu rumah. "Mboten usah, Bu. Kula mawon sing buka." Kaget apa yang dia lihat di depan pintu rumahnya. Dengan wajah seram dan marah, sosok wanita yang dikirim di toko bude tersebut berada di depan rumahnya. Bertatap muka langsung dengan Kak Roy. Makhluk tersebut berkata, "Nek wani sesuk bengi moro nek toko. Ayo gelut karo aku ning kono." Mungkin makhluk itu marah dan mendatangi Kak Roy, serta menantangnya karena Kak Roy telah mengambil barang yang ditanam di toko bude. Tapi setannya sopan, Mas. Piye? Dodok pintu sih. Hukum. Nagih utang. Ora, Mas. Malam harinya saya menunggu Kak Roy di depan toko. Terlihat dari kejauhan motor Kak Roy mendekat. Dari apa yang diceritakan Kak Roy kemarin untuk bertengkar dengan makhluk itu. Dalam hatiku sebenarnya saya penasaran dengan hal-hal gaib yang diceritakan oleh Kak Roy. Kemudian saya memberikan diri untuk ikut dalam ritual yang Kak Roy lakukan. "Kak, aku engko leh melok gak?" "Wer melok? Yo gak popo. Engko tak duduhi apa ae sing kudu mbok lakoni. Karo nek kowe gelem, besok tak uruki carane barang. Tapi alon-alon."
jawab Kak Roy. Saya dan Kak Roy kemudian masuk ke dalam toko dan mencari tempat yang seminim mungkin dari cahaya agar Kak Roy bisa fokus. Kak Roy meminta untuk mematikan semua lampu yang ada di toko. Saya duduk di sofa samping lemari dan menghadap ke tembok. Sedangkan Kak Roy memilih untuk berada di pojok kiri depan area toko di antara etalase. Kowe merem, cukup maca surat pendek sing mbok apali. Karo nek kowe krungu enek swara sing nyeluk kowe utawa nek ngrasa hal-hal laine, kowe aja sampe melek. Nek kowe melek, kowe bakalan weruh kabeh apa sing ana di toko iki. Jelas Kak Roy. Wis ndang. Dengan aba-aba dari Kak Roy, saya mulai memejamkan mata dan membaca semua surat yang aku hafal. Berulang-ulang saya baca dan tidak terjadi apa-apa. Hingga akhirnya saya kaget. Terdengar suara perempuan tertawa. Suara itu terdengar seperti melewati belakang saya dan kemudian menjauh. Saya berpikir positif. Itu hanyalah suara orang yang membeli bensin di sebelah toko Bude. Hingga saya melanjutkan membaca surat-surat pendek. Tak berselang lama, hal lain terjadi. Telinga saya ada yang meniup bergantian dari kiri dan kanan sebanyak 3 kali. Kembali mencoba berpikir positif. Mungkin hanyalah angin lewat. Tapi saya teringat bahwa semua pintu di toko tersebut telah dikunci. Dan terdapat satu kipas angin dinding, dan itu pun terletak tepat di atas sofa. Yang artinya jika kipas itu menyala pun, angin akan terasa di kepala saya, bukan di telinga. Kembali di dudukku dengan membaca surat-surat pendek, lagi terdengar suara. Kali ini bukan suara perempuan yang tertawa, tapi suara tutup botol kaca terjatuh di lantai. Suara itu terdengar dari alah belakangku, di mana tempat Kak Roy duduk. Dan tak berselang lama, saya merasa ada gesekan jari. Gesekan itu terasa tipis di punggung. Mungkin itu gesekan dari Kak Roy yang sedang berinteraksi dengan makhluk tersebut. Wis bar, kata Kak Roy, menandakan semuanya selesai dan saya membuka mata. Saya menyalakan lampu dan terdiam mengingat apa yang terjadi olehku. Untuk pertama kalinya, saya merasakan energi tidak nyaman itu di sekitarku. Terlihat juga Kak Roy menghela nafas cepat dan sedikit lemas karena energi yang terkuras. Kami berdua duduk di sofa dan minum air. Lalu saya bertanya pada Kak Roy, "Kak, sampean mau njogo aku to ya?" "Ora, aku ket mau lungguh ning pojokan kono. Ya kuwi ngono bangsa alus sing ape ganggu kowe." Jelas Kak Roy. Saya menuju tempat Kak Roy duduk dan mencari di mana tutup botol yang tadi terjatuh. Tutup. Ora, iki mau ngono percikanku karo bangsa mau. Enek crash saiki lah. Wis, kiriman mau wis tak balekno ning sing ngirim, kata Kak Roy. Untung kowe mau ora melek. Nek kowe melek, kowe bakalan eruh kabeh bangsa apa sing di toko iki lan sekitare. Nek kowe gong siap, delok ngono iki resikone gedhe. Kowe iso depresi karo gangguan mental. Ya wis lah Kak, gak usah mbok ajari, balasku. Malam itu selesai dengan perasaanku yang masih terbayang apa jadinya jika saya membuka mata. Saya takut malam itu. Semua bayang-bayang anehku bercampur di pikiranku. Malam itu setelah mengantar Kak Roy ke depan toko, lalu Kak Roy pulang.
melangkahkan kaki menuju rumahku yang berada di belakang samping toko Bude. Saya merasakan pundak saya begitu berat di malam itu. Bergegas menghubungi Kak Rai perihal yang aku rasakan. Kak Rai berkata, "Gak apa-apa, sesuk ayu melu aku. Aku ya pedulin di omahe Pak Deku." Keesokannya di depan sekolahanku, saya bertemu Kak Roy. Dan dia melakukan sesuatu pada pundakku. Entah apa yang ia lakukan, pundakku terasa sedikit ringan setelahnya. Wes, ki ngono dek bengi enek sing lewat, ya iku kethek. Dek seneng karo kowe. Kowe saiki ditandai. Kata Kak Roy. Ditandai piye lo, Kak? Tanyaku saat itu. Yo gara-garane kowe ndek bengi melu aku. Dadi awakmu iku ibarate wis bolong. Dadi iku iso dileboni karo bangsa ngono kuwi. Tapi tenang, iso ditutup. Tapi alon-alon gak iso langsung nutup. Jelas Kak Roy. Hari demi hari setelah kejadian 2 malam tersebut, toko Bude kembali normal seperti biasanya. Ada pelanggan yang berkunjung ke toko Bude. Dan sampai sekarang entah siapa yang menanam sesuatu di toko Bude saya. Dan setelah kejadian tersebut, saya merasa diri saya lebih sensitif terhadap hal yang tidak kasat mata. Seperti suara-suara dan bayangan yang mungkin hanya halusinasi saya saja. Sekianlah kisah dari Kak Ilham Bahari Seventeen Atau roti salju apa? Putri salju. Ya mungkin itu adalah cerita pengalaman dari Bude ya kan. Yang toko usaha tokonya itu diberi kiriman oleh seseorang yang nggak suka mungkin. Jadi seolah-olah tokonya itu ditutupi, jadi terlihat peteng. Seolah-olah. Iya. Jadi yang lewat kayak nggak ada tokonya itu nggak ada. Mungkin sih. Biasanya yang udah niat mau datang lihat tutup. Kalau nggak gitu pikirannya tuh kalau mau datang ke sana udah kepikiran pengen ke sana. Tapi itu males, Mas. Males. Biasanya kayak gitu. Kalau seumpama dia punya karyawan juga, karyawan itu tersebut bawaannya di toko tersebut males, sayang. Males tandan gawe. Iya, kayak gitu. Ya itu namanya istilahnya patmo lah, Mas. Apa ya patmo? Aku udah ngerti. Oh, iya. Aku cari uang ya. Istilah-istilah seperti itu. Nah, jadi yang namanya usaha ya harus seperti itu, hal biasa. Wajar. Usaha yang wirausaha, tapi usaha yang kantoran juga pun pasti ada hal seperti itu. Kompetitor, saingan. Seolah-olah kita tuh kalau melihat atas kita itu tak didasari dengan rasa motivasi, itu kan jadinya iri. Iya kan? Makanya itu kita harus melihat bahwa biar kita lebih bersyukur. Alhamdulillah. Ya, dengan cara seperti itulah kita bisa lebih menghargai diri sendiri. Dan semoga tokonya Bude untuk saat ini dan seterusnya bisa kembali normal lagi. Amin. Banyak sekali pengunjung yang datang. Amin. Rezekinya banyak. Amin. Pokoknya yang lewat situ harus mampir. Amin. Entah itu ngerias apa pokoknya mampir. Amin. Bukan endorse ya. Bukan. Pokoknya rame lah, rame dan banyak pelanggan. Ya buat sahabat obor atau batur. Batur. Anyar. Mengingatkan apabila kalian punya cerita horor, bisa ke kami lewat link yang ada di deskripsi, atau juga bisa lewat media sosial official.
di Instagram dan Twitter @obarober, atau juga bisa lewat akun media sosial pribadi @bejogi. Aku Rizky Ale. Dan terima kasih untuk Mas Ilham Bahri 17. Tapi bukan personal 17. Bukan. Makasih udah mengizinkan kami untuk mengangkat thread-nya ke channel YouTube kami yang bukan milik pribadi. Mohon maaf bila ada salah kata, salah ucap atau salah dalam menceritakannya, kami mohon maaf. Terima kasih juga untuk Batur yang udah menonton video kami sampai selesai, karena setiap videonya ceritanya itu memiliki kesan-kesan, pesan-pesan, makna yang tersirat dan tersurat. Jadi yang mendengarkan ini, menonton, suram ya. Tapi ada pesan moralnya. Oke, mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata dalam menceritakannya, kami mohon maaf. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan klik tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video dari kami. Sampun tawis, cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam obrolan horor. Dadah. Yoi.